Banyak petugas dan napi mendengar suara-suara dan penampakan, bos. Dan bahkan terjadi di siang hari, bos. Pernah suatu ketika terdengar suara seseorang yang minta makamnya dibenarkan. Dan setelah dilihat oleh seorang kiai, memang makam tersebut menghadapnya salah, bos. Halo bos, ketemu lagi dengan saya, Ikin. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penampakan-penampakan horor yang konon kabarnya sering muncul di pulau yang terkenal sebagai pulau penjara paling ketat di Indonesia, bos. Yaitu Pulau Nusa Kambangan. Ya maklumlah bos, karena di pulau tersebut kan memang sering dijadikan lokasi eksekusi hukuman mati, bos. Jadi mitos horornya itu pasti sangat kental, bos. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, saya mau doakan dulu agar kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Sejarah penemuan Pulau Bui Nusa Kambangan bermula pada abad ke-16 ketika puluhan kapal VOC yang tersesat saat melewati Samudra Hindia terdampar di Teluk Dikdivries, pantai barat Pangandaran, bos. Dan pada tahun 1739, VOC memerintahkan Paulus untuk melakukan survei lokasi sekitar, kemudian mengitari Segara Anakan, Teluk Penyu, dan Nusa Kambangan, bos. Dan dari hasil survei Paulus, disimpulkan bahwa wilayah tersebut dianggap cocok dijadikan pelabuhan di bagian pantai selatan Jawa, bos. Dalam catatan Kapten Godfrey Philip Baker tahun 1786 sampai 1850 dari Batalion ke-7 Infanteri Ringan Benggala menceritakan bahwa zaman dulu para bajak laut itu suka markirin kapalnya di lokasi yang ketutupan sama Pulau Nusa Kambangan, bos, biar gak kelihatan dari darat, bos. Kemudian para bajak laut ini mendayung perahu masuk ke arah hulu lewat kuala dan kali kecil untuk menculik orang-orang dan merampas bahan pangannya, bos. Jadi warga itu tidak siap dengan kedatangan para bajak laut ini, bos. Karena kan kapalnya diparkir di area yang tertutupi oleh Pulau Nusa Kambangan, bos. Terus mereka mendayung perahu ke perkampungan. Coba kalau warga kampung sudah melihat kedatangan kapal bajak laut dari awal, bos. Pasti mereka lebih siap untuk melawan bajak laut ini ataupun melarikan diri, bos. Dan dampak dari ulah para bajak laut ini membuat 9 desa di sekitar pasar utama Jorolegi tak berpenghuni lagi, bos. Dan sejak saat itu, 2 sersan asal Hungaria ditempatkan di Pulau Nusa Kambangan, bos, untuk memberi peringatan dini jika ada serangan. Dalam buku Nusa Kambangan, dari Pulau Bui ke Pulau Wisata, Unggul Wibowo menulis, Benteng Karangbolong merupakan sistem pertahanan Nusa Kambangan yang pertama kali dibangun oleh VOC pada tahun 1836, bos, di bagian suksesi pembangunan pelabuhan. Benteng ini difungsikan untuk memantau kedatangan para bajak laut, bos. Tapi momok yang sesungguhnya sebenarnya bukan malah kawanan perompak, bos, melainkan wabah malaria. Diceritakan oleh Unggul, ketika sistem pengamanan tak lagi bisa mengandalkan Benteng Karangbolong dan Benteng Banyu Japa, maka atas perintah Mayor von Gegen dibangun benteng di ujung semenanjung Cilacap yang kini dikenal sebagai Benteng Pendem sebagai tempat wisata sejarah di Kabupaten Cilacap, bos. Pada tahun 1850, momok malaria menyerang 80% penduduk yang terlibat pembangunan benteng tersebut, bos. Tenaga buruh lalu digantikan menggunakan tenaga dari narapidana, bos. Sehingga di sekitar Benteng Karangbolong lantas dibangun penjara dari bambu dengan kapasitas 300 napi, bos. Nah, jadi inilah, bos, awal mula dibangunnya penjara di Nusa Kambangan oleh Belanda. Karena warga sipil yang membangun benteng rata-rata kena malaria, jadinya kan proyek membangun bentengnya tersendat nih, bos. Maka Belanda menggunakan jasa napinya atau tawanannya untuk meneruskan proyek pembangunan benteng ini, bos. Dan lagi-lagi, wabah malaria menyerang di tahun 1862, bos. Pembuatan benteng tersendat-sendat. Demi alasan keamanan, Pulau Nusa Kambangan ditutup untuk penduduk sipil, bos. Baru pada tahun 1869, bagian selatan dari benteng tuntas diselesaikan dengan tenaga para narapidana, bos. Tahun 1908, Nusa Kambangan lalu ditetapkan sebagai Pulau Bui atau Bijon Destrafgevanjenis. Alah, mboh, ilatku ketok-ketok, bos, goro-goro ngomong basa Londo. Setelah penetapan itu,
Di sebelah bagian selatan Nusa Kambangan mulai dibangun penjara permisan dengan daya tampung 17 orang yang mulai dipergunakan pada tahun 1910 bos. Para napi yang ada di Nusa Kambangan ini sejak tahun 1908 mulai dilibatkan dalam pembukaan hutan untuk dijadikan perkebunan karet bos. Akibat perluasan perkebunan karet, jumlah napi yang dikirim ke Nusa Kambangan semakin melonjak bos. Pada tahun 1912 dibangun 2 penjara sekaligus bos, yakni penjara Karanganyar dan penjara Nirbaya yang masing-masing berdaya tampung 750 orang bos. Lalu dibangun lagi penjara Batu pada tahun 1924 dan selang 3-4 tahun secara beriringan dibangun 3 penjara, yakni penjara Besi pada tahun 1927, dilanjut penjara Gliger dan penjara Karangtengah pada 1928 bos. Penjara terakhir yang dibangun di masa kolonialisme Hindia Belanda yakni Limus Buntu pada 1935 dan makin eksislah pulau ini sebagai pulau penjara bos. Ada beberapa fakta unik berkaitan dengan pulau Nusa Kambangan ini bos. Salah satunya, Nusa Kambangan adalah daerah steril, jadi gak sembarangan orang bisa keluar masuk dari pulau ini bos. Jadi akan sangat sulit sekali untuk para narapidana di dalam lapas jika ingin kabur bos. Karena di sekelilingnya itu adalah lautan bos. Dan kabarnya hutannya pun masih berisi banyak binatang buas bos. Fakta unik lainnya adalah Pulau Nusa Kambangan ini dijadikan area zero sinyal. Alias gak ada sinyal seluler di sana bos. Jadi kalau kalian berniat mau main game online di tengah hutan Pulau Nusa Kambangan, sepertinya perlu dipertimbangkan lagi bos. Selain gak ada sinyal, ada juga potensi bahaya kalian bakal dicipok ular kobra bos di dalam hutan. Lalu apa horornya bos Pulau Nusa Kambangan ini? Wih, banyak banget bos kisah-kisah horor yang konon terjadi di Pulau Nusa Kambangan ini. Contohnya, menurut kesaksian salah satu warga, dia pernah melihat sesosok kuntilanak yang duduk termenung di atas pohon bos. Mungkin Mbak Kuntinya duduk santuy di atas pohon karena lagi gabut aja bos. Soalnya pulaunya kan sepi, jadi gak ada yang ditakut-takuti. Mau tiktokan juga gak ada sinyal bos. Ya udah, jadi dia duduk-duduk aja di atas pohon. Selain itu, kabarnya para penjaga lapas juga sering mengalami hal-hal mistis bos. Ada penjaga lapas yang pernah didatangi sosok noni-noni Belanda yang cantik di dalam mimpinya bos. Dan biasanya ketika mereka bangun, selangkangan mereka itu sampai basah bos. Mungkin habis disiram sama noni Belanda kali bos. Ada juga petugas yang pernah lihat sosok tinggi besar bos. Ada juga yang tiba-tiba mendengar suara gamelan bos. Dan ada juga petugas lapas yang pernah mendengar suara orang berjalan seperti suara sepatu tentara yang bersumber dari pojok lapas, tepatnya dekat dengan aula dalam bos. Tapi gak terlihat sosok seperti itu bos di sana. Widih, nih kalau misal aku yang dengar suara kayak gini nih bos, pasti langsung tak tinggal lari terbirit-birit ke tempat karaoke bos. Yang banyak lampunya. Ya sekalian karaokean lah bos, biar lupa. Selain itu, ada yang namanya pertigaan Kamboja yang sangat kental dengan nuansa mistisnya bos. Di pertigaan ini terdapat sebuah pohon Kamboja besar yang berdiri tegak dan memiliki cabang-cabang meranggas yang hampir tak berdaun bos, yang seakan-akan menambah kesan mistis di pertigaan ini bos. Menurut petugas lapas sekitar, di pertigaan, terutama di sekitar pohon Kamboja yang berada di tengah pertigaan, adalah tempatnya bagi makhluk-makhluk tak kasat mata bos. Ya semacam markas besarnya hantu-hantu gitu bos. Di sana sering terjadi penampakan perempuan berpakaian putih dan berambut panjang bos. Kadang juga terlihat sesosok makhluk yang sedang duduk-duduk bos. Karena cerita mistis itulah, pohon Kamboja yang terletak di pertigaan ini tidak ada yang berani menebang bos. Ya iyalah, aku sendiri nih bos, misalnya diiming-imingi bayaran 1 juta untuk menebang pohon mistis seperti itu, aku gak mau bos. Ntar kalau markasnya aku tebang, terus aku dapat bayaran 1 juta, tapi setelah itu makhluk-makhluk tadi marah sama aku, terus minta dicariin kontrakan senilai 5 juta, jadinya kan aku malah tekor 4 juta bos. Males banget. Dan di lembah yang sekarang telah menjadi lapas terbuka industri Nusa Kambangan ini pun juga tak luput dari kesan mistis bos. Banyak petugas dan napi mendengar suara-suara dan penampakan bos. Dan bahkan terjadi di siang hari bos.
Pernah suatu ketika terdengar suara seseorang yang minta makamnya dibenarkan. Dan setelah dilihat oleh seorang kiai, memang makam tersebut menghadapnya salah, bos. Dan makam itu milik WNA terpidana mati asal Nigeria karena kasus narkoba yang bernama Samuel Ichikiwu. Wes wacana dewe, bos. Selain itu juga terdapat sebuah gua yang bernama Gua Ratu, bos. Gua Ratu itu sendiri dulunya terkenal sebagai tempat semedi oleh orang-orang penganut kepercayaan tertentu, bos. Bahkan konon katanya, dulu Gua Ratu juga sempat dijadikan tempat pembantaian pada zaman G30 SPKI, bos. Dan sebenarnya masih banyak lagi, bos, kisah-kisah mistis yang terdapat di Pulau Nusa Kambangan ini. Tapi karena aku sudah merinding, jadi sekian dulu, bos, video kali ini. Kalau kalian punya cerita lain seputar Nusa Kambangan atau punya kritikan, saran, masukan, silahkan, bos, ceritakan saja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, bos. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.